Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan tematik kita, di mana dalam kesempatan ini kami lebih khusus untuk adik-adik maupun rekan-rekan yang telah menamatkan pendidikan formalnya di jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, juga madrasah aliyah maupun kejar paket C. Kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang fenomena mengapa kita harus kuliah. Kita paham betul bahwa untuk mencapai kesuksesan di masa mendatang ada banyak ragam cara untuk menggapainya. Nah, dari berbagai ragam mekanisme atau cara tersebut, salah satunya adalah dengan mengenyam pendidikan tinggi. Mulai dari jenjang diploma, kemudian sampai jenjang sarjana, bahkan sampai pada jenjang pasca sarjana. Namun demikian, masih cukup banyak rekan-rekan kita yang belum sempat untuk menggapai pendidikan formal sampai ke pendidikan tinggi. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang manfaat maupun bagaimana kita mengambil sebuah kesempatan untuk mengenyam dunia pendidikan tinggi atau kuliah. Jika kita memiliki kemauan sekaligus kemampuan untuk mengenyam pendidikan tinggi, ada baiknya kita mempertimbangkan beberapa manfaat jika kita berhasil mengenyam pendidikan formal di jajaran pendidikan tinggi. Adapun beberapa manfaat yang bisa kita raih jika kita mengambil jenjang pendidikan formal setara dengan pendidikan tinggi, maka manfaat yang pertama yang bisa kita raih adalah bahwa dengan kuliah kita akan bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan. Jika kita mengambil program studi yang sesuai dengan jurusan yang kita ambil saat di sekolah menengah terutama, baik itu sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah maupun kejar paket C, maka kita akan menambah wawasan sekaligus pengetahuan kita secara lebih mendalam. Kemudian manfaat yang kedua yaitu dengan kuliah akan memberikan manfaat terutama untuk keluarga, di mana dengan kita mengenyam pendidikan tinggi, baik itu jenjang diploma, jenjang sarjana, maupun jenjang pasca sarjana, maka kita dapat menjadi motivator untuk memberikan motivasi bagi keluarga yang lain untuk dapat juga menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian manfaat yang ketiga jika kita mengambil kuliah di sebuah perguruan tinggi adalah bahwa dengan kuliah akan membentuk karakter
sekaligus untuk menunjang pengembangan diri kita. Dengan melalui kuliah, kita dapat membentuk karakter melalui berbagai kebiasaan kita untuk bersosialisasi dengan sesama mahasiswa yang lain. Kita akan tahu bagaimana cara untuk memulai pembicaraan dan bersosialisasi dengan mereka secara baik. Kemudian manfaat keempat, jika kita mengambil kuliah di sebuah perguruan tinggi adalah dengan kuliah tentu akan juga meningkatkan status sosial kita. Dengan gelar pendidikan, maka akan dapat meningkatkan status sosial kita di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka haruslah membuat kita tetap untuk memiliki sikap rendah hati. Kemudian manfaat yang kelima, yaitu dengan mengambil kuliah di sebuah perguruan tinggi, maka kita akan memiliki peluang dalam hal karir yang lebih terbuka. Tentu saat ini dan di masa-masa mendatang akan semakin banyak perusahaan atau organisasi atau lembaga atau pula instansi yang membuka berbagai kesempatan kerja dengan kualifikasi pendidikan setara dengan diploma, sarjana maupun pasca sarjana. Dengan melanjutkan studi di pendidikan tinggi, maka hal ini tentu akan dapat memperluas peluang kita untuk meraih sebuah karir di berbagai perusahaan, berbagai organisasi, berbagai lembaga ataupun di berbagai instansi. Kemudian manfaat yang keenam jika kita mengenyam pendidikan tinggi adalah kita akan dapat meningkatkan keterampilan kita dengan berbagai sistem pembelajaran, dan jika kita aktif di dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, maka kita akan dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut diantaranya adalah kita akan semakin memiliki keterampilan dalam hal public speaking misalnya, kemudian juga ada kemampuan interpersonal, kemudian juga tentang manajemen organisasi, kemudian juga ada kemampuan dalam menyelesaikan sebuah masalah, dan juga kita akan memiliki keterampilan dalam hal bernegosiasi. Tentu itu hanya beberapa bagian dari keterampilan yang bisa kita kuasai jika kita
menempuh pendidikan formal tingkat tinggi. Nah, manfaat yang ketujuh jika kita mengambil sebuah jenjang pendidikan tinggi adalah bahwa dengan kuliah kita akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk meraih pendapatan yang lebih tinggi pada saat kita telah memasuki dunia kerja atau dunia wirausaha. Nah, dengan tingkat pendidikan maka tentu akan dapat mempengaruhi penghasilan yang akan kita peroleh. Hal ini tentu dikarenakan pengetahuan yang kita miliki pastilah akan berbeda dengan kadar pengetahuan maupun keterampilan jika dibandingkan dengan mereka-mereka yang hanya menempuh pendidikan formal sampai di jenjang pendidikan menengah atas saja. Kemudian manfaat yang kedelapan jika kita menempuh pendidikan tinggi atau kuliah adalah kita akan mendapatkan banyak relasi di dalam bangku perkuliahan. Tentu kita akan banyak bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang, mulai dari latar belakang ras, latar belakang budaya, latar belakang suku, latar belakang bahasa, latar belakang agama, maupun latar belakang asal daerah yang sangat beragam. Sehingga dengan kita bersosialisasi dengan mereka semuanya akan membuat kita memiliki kesempatan menjalin relasi seluas-luasnya. Karena relasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menunjang kita untuk memasuki dunia kerja maupun dunia wirausaha. Itu tadi beberapa manfaat jika kita menempuh jalur pendidikan formal, yaitu pendidikan tinggi. Tentu masih ada banyak manfaat yang lain yang kita tidak akan bahas pada kesempatan kali ini. Namun tentu akan kita bahas pada berbagai kesempatan di sesi-sesi yang mendatang. Nah, tentu saat ini dengan kesempatan dan pertumbuhan ekonomi di setiap sudut wilayah Nusantara, maka saat ini keberadaan perguruan tinggi mulai jenjang diploma, sarjana, sampai pasca sarjana tidak hanya semata-mata terkonsentrasi di berbagai kota-kota besar saja. Saat ini sudah sangat-sangat banyak perguruan tinggi yang eksis di berbagai kota yang dapat dikatakan bukanlah kota besar. Saat ini hampir di seluruh pelosok Nusantara, di setiap kabupaten telah ada bermunculan perguruan tinggi di masing-masing daerah, baik yang berjenjang diploma, berjenjang sarjana, bahkan ada di beberapa kabupaten
kabupaten yang telah ada perguruan tinggi yang membuka sampai tataran pasca sarjana. Oleh karenanya, bagi rekan-rekan yang berada di daerah saat ini tentu tidaklah harus yang namanya kuliah mesti di kota-kota besar. Saat ini pemerintah telah menggaungkan pemerataan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia, terutama dengan ketersediaan berbagai perguruan tinggi di berbagai daerah. Nah, bagi rekan-rekan yang berasal dari daerah, mungkin menjadi pertimbangan agar menempuh perkuliahan tidaklah harus jauh-jauh datang ke kota-kota besar. Banyak sekali rekan-rekan mahasiswa yang memiliki prestasi yang tidak kalah dari mereka-mereka yang menempuh perkuliahan di berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Ada beberapa keuntungan jika kita mengambil kuliah di daerah kita sendiri. Tentu jika di daerah kita sendiri telah ada berbagai perguruan tinggi. Nah, keuntungan yang pertama adalah dengan kuliah di daerah sendiri, maka jika kita nanti masuk dalam dunia kerja akan lebih loyal jika dibandingkan dengan lulusan dari kampus-kampus ternama yang ada di berbagai kota besar. Kuliah di daerah sangat kental dengan keterbatasan, dan keterbatasan ini justru akan membuat mahasiswa di daerah akan jauh lebih kreatif untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kreativitas itulah yang menjadi nilai tambah bagi mereka. Kemudian keuntungan yang kedua, jika kita kuliah di daerah sendiri, yaitu bisa lebih dekat dengan keluarga kita. Ini nampaknya naif, namun dalam perjalanan perkuliahan masih banyak rekan-rekan kerja atau rekan-rekan kita yang betul-betul kuliah di kota-kota besar seringkali memikirkan kenapa tidak bisa pulang setiap saat. Namun jika kita kuliah di daerah sendiri, kita bisa dekat dengan keluarga dan bisa pulang sesuka hati, yaitu sesuai dengan jarak dari kampus dengan rumah kita yang tidak terlalu jauh. Keterdekatan dengan keluarga ini merupakan anugerah yang wajib untuk disyukuri. Dan tentu banyak keluarga yang terus-menerus memberikan motivasi bagi kita untuk terus fokus dalam menempuh perkuliahan. Keuntungan berikutnya atau yang ketiga jika kita kuliah di daerah sendiri adalah bahwa dengan kuliah di daerah sendiri, peluang kita untuk bersinar di kampus tentu jauh lebih terbuka jika dibandingkan kalau kita kuliah di kampus-kampus besar dan ternama. Kuliah di daerah akan membuat kita lebih mudah untuk menonjol dibandingkan yang lain. Dan mereka-mereka yang menonjol di kampus tentu akan lebih mudah untuk mendapatkan perhatian dari kampus, dari masyarakat, hingga pelaku dunia usaha dan dunia industri, terutama dunia usaha dan dunia industri yang ada di daerah.
Kemudian keuntungan yang keempat jika kita kuliah di daerah kita sendiri adalah kita paham bahwa masyarakat daerah itu jauh lebih care dan lebih punya perhatian khusus bagi mahasiswa yang berasal dari daerah sendiri. Kontrol sosial dari masyarakat daerah masih dapat dikategorikan cukuplah kuat. Demikian pembahasan kita tentang mengapa kita harus kuliah. Bagi rekan-rekan baik yang sudah bekerja maupun yang baru lulus dan belum bekerja, jika telah memiliki kemampuan dan kemauan untuk kuliah, segeralah untuk mengambil berbagai program studi yang tersedia di perguruan tinggi pilihan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan berbagai persoalan tematik lainnya di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, Anda komen, Anda share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.